Hello everyone, perkenalkan nama saya Adiel Salsa Natali Fangidae, kelas APN 3B dengan NPM S01-2022-037. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem pemerintahan daerah di negara Brasil. Sebelum melangkah lebih jauh, apa itu sih negara Brasil? Brasil adalah sebuah negara terbesar yang terletak di benua Amerika Selatan. Sebagai negara bekas jajahan Portugal, Brasil banyak mengadopsi budaya serta karakter dari negara Portugal. Termaksud bahasa resmi nasional Brasil juga menggunakan bahasa Portugis, walaupun negara-negara di sekitar Brasil menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa resminya. Nama Brasil sendiri berasal dari nama sebuah kayu lokal yang hanya tumbuh di negara itu, yaitu kayu Brasil. Sebagai negara yang berpenduduk paling banyak di wilayah Amerika Selatan, Brasil juga terkenal dengan penghasil kopi terbesar di dunia. Sistem pemerintahan Brasil. Mengenai sistem pemerintahan di Brasil, saat ini Brasil menganut sistem pemerintahan republik, sebuah sistem pemerintahan yang sama seperti sistem pemerintahan di Indonesia. Walaupun sebenarnya setelah mendapat kemerdekaan dari Portugis pada 7 September 1822, Brasil telah menganut sistem pemerintahan monarki, sebuah sistem pemerintahan yang berdasarkan sistem pemerintahan kerajaan. Karena menganut sistem pemerintahan republik, maka kepala pemerintahan dan kepala negara ada di tangan presiden. Berbeda dengan Indonesia yang masa jabatan presiden selama 5 tahun dalam satu periode. Di Brasil masa jabatan presiden hanya selama 4 tahun dalam satu periode pemerintahan. Selanjutnya ada sistem parlemen Brasil, yang dimana parlemen ini berfungsi sebagai pengontrol kinerja pemerintah serta sebagai perwakilan rakyat Brasil dalam pemerintahan. Brasil memiliki Kongres Nasional atau semacam MPR, DPR di Indonesia. Kongres ini dibedakan menjadi dua atau lebih populer dengan istilah bikameral atau parlemen dua kamar yang terdiri dari 81 anggota senat atau senator, 3 orang dari setiap negara bagian dan distrik federal serta 513 anggota DPR. Masa jabatan anggota senat selama 8 tahun dengan sistem pemilihan bertahap sehingga 2/3 dari anggota majelis tinggal dipilih berdasarkan pemilihan umum pada suatu waktu dan 1/3 anggota lain dipilih 4 tahun. Kemudian masa jabatan DPR adalah 4 tahun dengan pemilu yang didasarkan pada sistem yang rumit, yaitu perwakilan proporsional oleh masing-masing negara bagian. Setiap negara bagian berhak mendapatkan minimum 8 kursi dan negara bagian yang terbesar atau terluas yaitu Sao Paulo mendapatkan 70 kursi. Sistem ini menitik beratkan pada pertimbangan luas geografis meskipun penduduknya jarang. Konstitusi tahun 1988 menjamin kekuasaan yang luas kepada pemerintah federal yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adapun sistem kepartaian Brasil, yang dimana sistem ini menganut sistem multipartai. Sistem partai menentukan pendukung dan oposisi di tipe legislatif. Ada 2 tipe sistem mayoritas legislatif yang lazim diterapkan. Yang pertama itu partai yang solid atau koalisi yang mengontrol 50% dari bangku legislatif. Kedua, yaitu penyatuan dari jumlah yang sedikit baik di partai atau di koalisi. Dari kasus lainnya di Brasil menerapkan sistem multipartai ekstrem, tapi pemerintahnya stabil. Presidennya berani dan tegas. Yang penting adalah mencocokkan antara sistem pemerintahan dan sistem pemilu.
Pemilu legislatif dan pemilu presiden bila dilakukan bersamaan waktunya, ada kecenderungan keterpilihan anggota legislatif juga mempengaruhi keterpilihan calon presiden. Nah, apakah Brasil negara yang demokrasi? Tentu saja Brasil adalah negara demokrasi dengan sistem pemerintahannya presidensial dan federal. Konstitusinya saat ini memberikan perlindungan yang kuat terhadap kebebasan sipil. Perjanjian ini juga menjamin banyak hak, termaksud hak atas pekerjaan, pengasuhan anak, dan layanan kesehatan. Terdapat lembaga peradilan, media, dan bank sentral yang independen, dan negara ini telah mengalami transisi kekuasaan secara damai sejak menjadi negara demokrasi pada tahun 1985. Ditantang oleh politik yang semakin terpolarisasi, lemahnya negara sentral dan terkikisnya kepercayaan terhadap kelas penguasa. Pemerintahan ini berturut-turut telah berjuang untuk menekankan hukum dan ketertiban di seluruh wilayah Brasil yang luas, khususnya di bagian Amazon dan di favelas, yang daerahnya kumuh luas yang mengelilingi beberapa kota di Brasil. Dalam beberapa kasus, polisi dan aparat keamanan kurang hadir secara konsisten di wilayah tersebut, sehingga menyerahkan kendali kepada kelompok-kelompok ilegal dan melemahkan kepercayaan terhadap kekuatan negara demokratis. Seperti apa demokrasi di negara Brasil itu? Yaitu Brasil mempunyai sistem presidensial gaya Amerika Serikat dengan kekuasaan terbagi antara eksekutif, yaitu presiden, badan legislatif, yaitu Kongres Nasional, dan yudikatif, yaitu dipimpin oleh Mahkamah Agung. Kongres Nasional memiliki 2 majelis. Yang pertama, Kamar Deputi yang anggotanya dipilih untuk masa jabatan 4 tahun, dan Senat dengan anggota yang dipilih untuk masa jabatan 8 tahun. Seperti di Amerika Serikat, masing-masing negara bagian mempunyai otonomi yang besar. Dan terdapat 24 partai politik yang terwakili di Kongres Brasil. Namun bahkan partai tradisional terbesar pun cenderung tidak berbentuk. Hal ini menyebabkan terjadinya pertukaran kekuasaan dalam politik karena partai-partai kecil menjanjikan dukungan kepada partai-partai besar dengan imbalan insentif dalam kesepakatan yang dibuat di luar pengawasan masyarakat biasa. Hal ini mendorong korupsi dan mengikis akuntabilitas pemilih di negara Brasil. Namun, penekanan pada koalisasi memang membantu membatasi dampak terburuk dari kekuasaan presiden. Presiden ini dipilih setiap 4 tahun dengan menggunakan sistem 2 putaran. Pada putaran kedua, 2 kandidat yang tersisanya biasanya dipaksa untuk beraliansi dengan berbagai partai untuk membentuk koalisi pemerintahan, sehingga membatasi kemampuan mereka untuk memaksakan diri melalui undang-undang. Adapun proses desentralisasi yang sedang berlangsung, yang dimana desentralisasi di Brasil sudah ada sejak lama, dirancang pada abad ke-19, ditetapkan oleh konstitusi tahun 1891 dan dikonfirmasi oleh undang-undang konstitusi lainnya. Desentralisasi federasi mendistribusikan kekuasaan di antara 26 negara bagian dan 5.000 kota madya di federasi. Oleh karena itu, meskipun terdapat masa kediktatoran militer, pemilihan umum untuk Kongres, Majelis Negara Bagian, mayoritas wali kota dan penasehat kota tetap diselenggarakan. Proses desentralisasi yang sedang berjalan dimulai pada akhir tahun 1980-an, ketika negara tersebut mengadopsi piagam federasi yang maju yang diperkuat dengan peningkatan sumber daya fiskal untuk negara bagian dan kota madya dengan mengorbankan pajak langsung dan tidak langsung yang sebelumnya dipungut oleh pajak federal pemerintah.
Tingkat federalisme dan desentralisasi di Brasil dapat diartikan sebagai keputusan tingkat federal untuk memecahkan masalahnya berkurangnya sumber daya anggaran dalam konteks kebijakan stabilisasi dan penyesuaian struktural. Oleh karena itu, tujuan desentralisasi yang sedang berjalan adalah untuk membagi biaya penyesuaian antara negara bagian, di mana pemerintah melakukan reformasi konstitusi pada tahun 1989 untuk menerapkan proses desentralisasi saat ini. Struktur pemerintahan berdasarkan Undang-Undang 1988 sebagaimana telah diubah. Brasil adalah republik federal yang bersifat presidensial. Melalui amandemen pada tahun 1996, Kota Madya digabungkan dengan negara bagian sebagai bagian dari federasi. Akibatnya, negara ini terdiri dari 26 negara bagian dan distrik federal atau Brasilia. Pemerintah federal, negara bagian, dan kota memiliki lembaga legislatif, eksekutif, dan yudisialnya sendiri. Tujuan dari teks tahun 1988 adalah untuk memberikan otonomi administratif dan tanggung jawab kepada pemerintah negara bagian dan kota atas implementasi kebijakan dan mendesentralisasikan kekuasaan federal. Yang pertama, lembaga eksekutif, yang dimana dipimpin oleh seorang presiden yang menjabat langsung untuk masa jabatan 4 tahun. Dia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Meskipun semua konstitusi Brasil sejak tahun 1891 melarang masa jabatan presiden berturut-turut, amandemen tahun 1997 mengubah aturan ini. Seorang presiden sekarang tidak memiliki batasan jumlah masa jabatan, tapi tidak boleh menjabat lebih dari 2 periode berturut-turut. Dari 48.000 jabatan yang dapat ditunjuk oleh Presiden Brasil, termasuk Menteri Negara, perwira militer, dan hakim, itu hanya duta besar, hakim pengadilan tinggi, jaksa agung, dan direktur bank sentral yang harus mendapat persetujuan Senat. Yang kedua adalah lembaga legislatif, yang dimana cabang legislatifnya federal bersifat bikameral, terdiri dari Dewan Deputi dan Senat. Ada 513 deputi federal, 3 anggotanya dari setiap negara bagian, dan distrik federal dipilih untuk masa jabatan 8 tahun. Sepertiga dan 2/3-nya anggota dipilih secara bergantian setiap 4 tahun. Ada 81 senator dipilih melalui perwakilan proporsional dari setiap negara bagian dan menjabat selama 4 tahun. Yang ketiga adalah lembaga yudikatif. Peradilan federal terdiri dari Mahkamah Agung Federal, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Federal Regional, Pengadilan Perburuhan, Pengadilan Pemilihan, dan Pengadilan Militer. Mahkamah Agung Federal adalah pengadilan tertinggi dan terdiri dari 11 hakim yang ditunjuk oleh Presiden dan disetujui oleh Senat. Pengadilan dapat menyatakan undang-undang federal, negara bagian, dan kota tidak konstitusional dan oleh karena itu dibatalkan. Sekian dan terima kasih. Bye.